Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku akan share ke kalian tentang Q&A tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2024. Ini aku susun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyakan kepada aku ya. Pertanyaan yang pertama, ini ada dari Kak Cynthia Taradiva. Kak Cynthia bertanya, Kak, kalau jawaban kita kurang sesuai dengan isi esai, gimana Kak? Apakah sudah dipastikan akan gagal? Karena saya tidak menyimpan jawaban esai yang saya isi di website tersebut. Nah, teman-teman, di sini banyak banget yang tanya ke aku, gimana kalau esainya itu tidak disimpan atau kalian sudah tidak punya rekap atau arsip dari esai yang sudah kalian buat. Nah, di sini teman-teman tidak usah bingung ya. Aku jelaskan sekali lagi bahwa tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor itu tidak pasti berdasarkan esai. Jadi terserah nanti asesor mau bertanya apa kepada kalian. Yang penting kalian jawab saja sesuai apa yang ditanyakan asesor atau jawaban kalian harus berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Jadi kalau jawaban kita kurang sesuai dengan esai gimana Kak? Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kalian itu tetap nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Nah, apakah sudah dipastikan akan gagal? Belum tentu dan juga tidak pasti ya. Karena kegagalan tes wawancara itu penilaian dari asesor itu macam-macam. Ada yang dari kalian jawabnya itu jedanya terlalu lama, ada yang bisa juga kalian jawabnya tidak lancar, atau kalian terbata-bata, atau jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh asesor, dan sebagainya. Jadi kegagalan tes wawancara itu bisa dipicu dari berbagai faktor ya teman-teman. Jadi tidak melulu kalau kalian menjawabnya tidak sama dengan esai pasti gagal, itu tidak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Andreanang. Nah, di sini Kakak Andre bertanya, Kak, bila pengalaman yang diceritakan di esai sudah terlanjur kurun waktu 5 tahun, gimana? Nah, jadi teman-teman, pengalaman aku dulu, sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya juga, bahwa aku dulu tes wawancara menyebutkan pengalaman 3 tahun terakhir ya, karena dulu aku sudah pernah menjawab pengalaman yang lebih dari 3 tahun terakhir itu tidak boleh, atau sama asesor suruh mengganti pengalaman yang lebih terbaru lagi atau dalam waktu kurun 3 tahun terakhir. Nah, tapi kalau kakak ini sudah terlanjur pengalaman yang diceritakan di esai itu kurun waktunya 5 tahun dan kakak bingung nanti waktu tes wawancara kalau jawabannya sama dengan esai kan, tapi kan sudah 5 tahun terakhir yang dijawab, jadi bagaimana Kak? Nggak apa-apa ya Kak, yang penting kakak itu jawabnya itu tetap sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Tapi nanti kalau asesor itu bertanya, ini pengalaman dalam kurun waktu berapa ya? Nah, nanti kakak jawab aja sejujurnya waktu kakak itu misalnya masih SMA atau apa gitu, jadi kan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, nanti kalau misal asesor minta kakak untuk mengganti pengalaman atau mengganti jawaban, kakak ganti saja dengan pengalaman yang terbaru. Jadi tidak apa-apa, tidak sesuai dengan esai. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Kak Debbie. Halo Kak, terima kasih sebelumnya atas ilmu dan pengalamannya. Untuk pertanyaan baik di saat angkatan kakak atau sebelumnya saat wawancara, apakah poin pertanyaan bisa banyak sekali atau rata-rata kisaran 6-10 pertanyaan saja? Jadi Kak Debbie ini bertanya tentang berapa sih kisaran pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Nah teman-teman, sudah aku jelaskan juga di video aku sebelumnya bahwa pertanyaan asesor itu tidak pasti hanya 6-10 pertanyaan saja. Yang aku rangkum di prediksi soal atau pertanyaan tes wawancara yang aku bikin sebelumnya, itu aku menerangkan hanya 6 pertanyaan mendasar saja yang ditanyakan oleh asesor. Tapi dalam pengalaman aku waktu tes wawancara dulu, asesor itu tidak hanya bertanya tentang 6 pertanyaan itu. Jadi itu maksudnya yang aku rangkum itu hanya garis besarnya saja, yang ditanyakan tuh poin-poinnya, pengalamannya tuh seperti itu yang ditanyakan. Tapi kalau
disuruh untuk memastikan hanya pertanyaannya itu apakah 6-10 pertanyaan saja, itu jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi asesor itu bisa bertanya sesuka mereka, sebanyak apapun yang mereka mau, itu tergantung atau terserah asesor. Jadi kita tinggal menjawab saja dengan tenang dan juga percaya diri, dan juga jangan khawatir nanti kalau yang ditanyakan banyak bla bla, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kalian itu siapkan saja pengalaman yang terbaik yang bisa kalian jelaskan saat tes wawancara. Nah, untuk pengalaman aku dulu, poin pertanyaannya bisa banyak sekali nggak Kak? Nah, bisa. Jadi aku dulu tuh satu poin dasar yang aku jelaskan kemarin misalnya dalam mengembangkan orang lain. Nah, di situ asesor bisa bertanya pertanyaan susulan itu 4-5 pertanyaan terserah mereka. Kalau mereka itu belum jelas, asesor belum jelas akan jawaban aku, jadi bisa jadi asesor itu meminta aku untuk menjelaskan lebih detail dengan pertanyaan yang berbeda yang ditanyakan. Misalnya saja sudah aku jelaskan bagaimana sih aku mengembangkan orang lain itu, pengalaman aku seperti apa. Nah, asesor bertanya lagi, apa yang membuat kamu mau mengembangkan orang itu? Nah, itu bisa juga ditanyakan. Terus ada juga pertanyaan dulu itu asesor tanya, jika orang itu sudah kamu kembangkan, maka apa yang akan terjadi saat orang itu sudah mampu kamu kembangkan? Nah, itu juga ditanyakan. Ada juga yang ditanyakan terkait bagaimana jika orang tersebut tidak bisa dikembangkan. Nah, seperti itu, atau bagaimana solusi dari permasalahan yang akan kamu hadapi saat mengembangkan orang tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya tuh bisa banyak banget, bisa sedikit saja, bisa sedengan, atau nggak banyak, nggak sedikit, itu terserah asesor. Jadi tidak melulu hanya 6-10 pertanyaan saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Sophie ya, Kak Sophie. Di sini Kak Sophie bertanya, "Halo Kak, terima kasih atas penjelasan alur dan tata cara pelaksanaan tes wawancara. Izin bertanya ya Kak, pada saat asesor memberikan pertanyaan kepada kita, tetapi kita pada saat itu lupa akan jawaban dari esai yang telah kita buat sebelumnya. Apakah kita boleh melihat catatan esai kita Kak?" Nah, maksud saya, esai yang sudah saya buat, saya print out dan saya buat cadangan, jaga-jaga, semisal lupa jawabannya gitu, apakah bisa ya? Terima kasih, doakan saya lolos PPG Prajabatan 2024 ya Kak. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi aku sedikit cerita ya teman-teman. Pengalaman aku dulu tuh, aku juga print out esai aku. Jadi esai aku tuh aku sengaja print out dan juga aku taruh di bawah meja atau di meja, tapi tidak menutupi laptop aku ya. Jadi seperti itu. Nah, itu aku gunakan hanya untuk belajar, dan juga aku tidak melihat esai sedikit pun saat tes wawancara sudah berlangsung. Cuma aku jadikan jaga-jaga aja, seperti pertanyaan Kak Sophie ini, itu nggak apa-apa. Jadi kalian itu print out nggak apa-apa, kalian taruh di meja saat kalian mau tes wawancara juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kelihatan banget kalau kalian itu melihat esai yang sudah kalian print out itu ya. Nanti asesor pasti akan menilai, oh kalian itu nyontek gitu, oh, kalian itu hafalan gitu ya. Jadi jangan sampai kelihatan. Kalau misalnya kalian tuh benar-benar lupa banget jawabannya apa ya yang ditanyakan, aduh aku nggak tahu nih, aduh aku harus lihat nih, ya udah kalian lihat aja nggak apa-apa. Cuma kalau kalian lihatnya, saran aku tuh jangan kayak melihat ke bawah banget gitu, terus kalian baca banget gitu, jangan ya. Lihat sekilas aja, dilirik aja sekilas, oh ini ya, gitu ya. Jadi kalau sudah kalian lirik terus kalian lihat, oh ini jawabannya, ya udah kalian jelaskan aja. Jadi senatural mungkin, jangan sampai ketahuan kalau kalian itu lihat print outan esai yang sudah kalian siapkan tersebut. Jadi aku dulu juga gitu ya Kak ya. Aku dulu print out esai dan aku gunakan saat aku lupa jawaban, tapi alhamdulillah waktu itu aku nggak lupa sama sekali jawaban yang aku tulis di esai, karena sebelumnya aku sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan aku sudah tahu pengalaman-pengalaman apa yang aku gunakan saat menulis esai. Jadi kakak-kakak, gunakan waktu sebaik mungkin untuk persiapkan jawaban-jawaban dari pengalaman terbaik kalian ya, untuk kalian tes wawancara nanti. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Tia Novita, Kak Tia.
dia bertanya bahwa Kak mau nanya dong, ada tips gak cara buat kata-kata penutup setelah sesi wawancara dan saat kita diberi kesempatan untuk bertanya kepada asesor, sebaiknya pertanyaan seperti apa yang harus kita ajukan. Nah, ini juga banyak banget yang tanya di WhatsApp, di DM. Jadi di sini aku akan jawab ya Kak. Tipsnya buat kata-kata penutup setelah sesi wawancara itu, kakak bisa ucapkan terima kasih. Biasanya dulu, waktu aku tes wawancara, setelah asesor sudah puas dengan jawaban yang aku berikan, asesor itu langsung mengucapkan kata-kata seperti ini. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah saudara berikan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang saudara tanyakan kepada kita sebelum saya dan rekan saya mengakhiri sesi wawancara ini? Jadi dulu asesor tuh langsung bilang seperti itu. Jadi aku tidak sempat membuat kata-kata penutup untuk sesi wawancara ya teman-teman. Aku cukup bilang terima kasih kepada asesor saja dan langsung dipersilakan untuk bertanya kepada asesor. Nah, ini di sini Kak Tia ini bertanya apakah ada saran atau apa ya? Gimana sih sebaiknya pertanyaan seperti apa yang harus kita ajukan saat diberi kesempatan? Nah, saat diberi kesempatan oleh asesor bertanya, dulu aku tuh jujur saja tidak bertanya ya teman-teman, karena menurut aku tuh sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan kembali oleh asesor tentang PPG Prajabatan, atau aku tidak ada pertanyaan mendasar yang sudah aku siapkan untuk ditanyakan kepada asesor. Jadi waktu itu aku tidak bertanya. Tapi kalau teman-teman bertanya ke aku, sebaiknya sarannya apa sih Kak? Kita harus tanya apa saat dipersilakan bertanya? Ya kalian tanya saja apa yang menurut kalian itu kurang jelas dan juga kalian tuh perlu banget bertanya kepada asesor tuh apa sih mumpung ada kesempatan untuk bertanya nih. Nah, kalau saran aku tanyakan seputar PPG Prajabatan, misalnya nanti perkuliahannya itu apakah bisa dilakukan secara daring atau luring, atau kalian juga belum tahu gimana sih nanti sistem kuliahnya, apakah kita itu hanya mengerjakan LMS saja, atau kita nanti seperti apa, setelah lulus kita penempatannya di mana, apakah sistem kebijakan 2023 dan juga 2024 itu berbeda, lantas bagaimana penempatannya, atau semacam itu teman-teman, nggak apa-apa. Kalian tanyakan nggak apa-apa, tapi kalau aku nggak bertanya karena memang waktunya itu sudah mau habis. Jadi asesor langsung menutup sesi wawancara yang sudah aku lakukan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alvida. Kak Alvida, halo Kak, ingin bertanya nih Kak, misalnya asesor memberikan pertanyaan tentang pengalaman mengikuti kepelatihan dan saya tidak mempunyai pengalaman tentang itu, bagaimana solusinya Kak? Nah, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan di aku. Jadi teman-teman tuh banyak yang bertanya tentang gimana kalau nggak ada pengalaman pelatihan, ikut pelatihan, padahal asesor tuh tanya apa saja pengalaman ikut pelatihan kalian. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu kalian jawab saja sejujur-jujurnya. Jika memang kalian sama sekali tidak ada pengalaman ikut pelatihan, ya kalian jawab saja bahwa mohon maaf Bapak Ibu, saya selama ini masih belum mempunyai pengalaman ikut kepelatihan. Namun, saya pernah mengikuti event apa, coba kalian contohkan. Kalau kalian juga tidak pernah mengikuti event atau seminar atau kegiatan apapun itu, ya kalian jawab saja bahwa tidak ada pengalaman sama sekali dalam bidang tersebut. Tapi aku yakin kalian pasti punya satu pengalaman di mana kalian mengikuti satu kegiatan, baik itu kegiatan akademik ataupun non-akademik, kalian bisa ceritakan ya teman-teman, itu juga termasuk pelatihan. Nah, kalau aku dulu, aku menceritakan tentang pelatihan aku ikut KMD, pelatihan aku ikut seminar-seminar nasional maupun internasional dan juga sebagainya. Jadi misalnya saja kalian itu punya pengalaman seperti aku, kalian boleh. Kak, kalau pengalamannya itu terkait praktik pengalaman lapangan gimana Kak saat kuliah dulu? Boleh ya teman-teman, kalian boleh jawab pengalaman kalian dalam bidang kepelatihan itu tentang kalian saat ikut PPL dulu. Nah, itu boleh diceritakan, itu juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya Kak solusinya. Selanjutnya ini ada Kak, nggak tahu ya namanya siapa. Jadi Kak mau tanya,
Kan saya sekarang sedang mengajar di sekolah dasar. Nah, kalau ditanyakan mengenai pengalaman dan saya menyebutkan sedang mengajar di sekolah dasar sekarang, apakah nggak apa-apa ya, Kak? Nah, jawabannya adalah nggak apa-apa banget ya, Kak. Karena kita itu nantinya akan menjadi seorang calon guru profesional. Nah, kalau Kakak menyebutkan pengalaman yang berhubungan dengan sekolah atau di sekolah dasar, itu jelas nggak apa-apa banget ya, Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Melek Finansial. Nah, ini kalau di bagian bagaimana mengembangkan orang lain, apakah harus dalam lingkup sekolah ya, Kak? Atau kita bisa menjelaskan pengalaman mengajar di luar? Nah, jawabannya tidak harus dalam lingkup sekolah ya, Kak. Kakak bisa menjelaskan pengalaman mengajar di luar juga boleh. Kalau kakak nggak punya pengalaman sama sekali, kakak ceritakan mengembangkan misalnya saja rekan sejawat kakak, mengembangkan orang tua atau mengembangkan saudara atau orang-orang terdekat kakak, itu juga nggak apa-apa. Jadi tidak melulu harus dalam lingkup sekolah. Tapi kalau bisa kakak dan punya pengalaman di lingkup sekolah, kakak jelaskan bagaimana mengembangkan orang lain itu dalam lingkup sekolah atau lingkup pendidikan. Seperti itu ya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Nonik Kirawati. Kak, tes wawancara itu apakah pertanyaannya semua sama jurusan atau lain? Misal kalau jurusan bahasa Inggris, apakah tes wawancara menggunakan bahasa Inggris? Terima kasih, Kak. Nah, jawabannya tidak ya, Kak. Jadi tes wawancara itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Misalnya saja ada Kak siapa gitu ya, jurusan bahasa Arab. Jadi nanti pertanyaan tes wawancaranya juga tidak menggunakan bahasa Arab juga ya, Kak. Tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, itu tidak. Tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, namun yang dibahas nanti bisa jadi berkaitan dengan jurusan yang sudah kakak pilih tersebut. Misalnya bahasa Inggris seperti jurusan yang sudah kakak pilih. Nah, jadi seperti itu ya, Kak. Oke, ini dari Kak Nuraini Helmiani. Jadi maaf, Kak, apakah ada yang tidak lulus di tes wawancara ini, Kak? Dan apa kemungkinan yang buat kita nggak lulus tes wawancaranya ya, Kak? Nah, teman-teman, jadi aku juga sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang hal penting yang sebelum kalian tes wawancara atau apa saja yang perlu kalian hindari saat tes wawancara, itu sudah aku jelaskan apa yang membuat kita tuh nggak lulus tes wawancara. Dan di sini ada Kak Nuraini ini bertanya, apakah ada yang tidak lulus tes wawancara? Jadi jawabannya adalah ada. Ada yang tidak lulus tes wawancara ya, Kak. Teman-teman aku dulu banyak banget yang gagal di tes wawancara. Teman aku seperjuangan itu, aku dulu itu punya temen yang bener-bener belajar bareng aku itu 10 anak, dan yang lolos tes wawancara itu hanya 4 anak. Jadi yang 6 anak itu tidak lolos tes wawancara. Setelah aku tanya-tanya, aku selidiki apa saja sih kemungkinan yang buat kita tuh nggak lulus tes wawancara, itu ada dalam diri kita sendiri ya, Kak. Jadi karena tes wawancara itu kita disuruh untuk asesor itu ngetes kita bagaimana sih public speaking kita itu lancar atau tidak, baik atau tidak, karena kita adalah sebagai calon seorang guru. Nah, guru itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai 4 kompetensi dasar guru yang wajib kalian kuasai nantinya. Jadi kita tuh harus benar-benar pinter public speaking. Nah, gimana kalau kita nggak pinter public speaking? Nah, itu dilatih ya, Kak. Kemungkinan yang buat kita nggak lulus itu adalah saat kita menjawab pertanyaan asesor. Misalnya saja kakak gugup dan juga kakak itu terburu-buru atau jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaan asesor. Misalnya saja bertele-tele atau belibet atau gimana entah itu ya. Nah, itu teman aku dulu bilangnya gitu. Mereka itu jawabnya itu terlalu nggak nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Ada juga teman aku yang bilang bahwa dulu tuh pengalaman mereka kok bisa nggak lolos itu karena mereka jawabannya singkat-singkat dan juga nggak detail, nggak jelas gitu ya pokoknya. Nah, itu. Yang ketiga juga ada pengalaman dari teman aku yang nggak lolos itu, dia bilang bahwa dia tuh nggak lolos tes wawancara karena dia tuh kalau jawab tuh nggak lancar, jadi kayak ada jeda yang panjang gitu ya, kayak dia tuh mikirnya kelamaan gitu, jadi asesor tuh nungguin dia jawab. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman, kalian tuh harus langsung menjawab pertanyaan asesor tanpa harus kalian tuh membuat asesor tuh menunggu kalian menjawab. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita tidak lulus itu ada banyak ya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak
Lisa Rahayu. Nah, halo Kak, terima kasih untuk tips dan triknya. Izin bertanya sedikit Kak, kalau pengalaman kita bukan di dunia pendidikan, apakah akan mengurangi poin? Misalnya kita punya pengalaman kerja di perusahaan dalam bidang pemasaran, tidak relevan dengan pendidikan dan keguruan, apakah ini tidak masalah? Pengalaman ini berharga buat saya dan lebih saya luasai daripada tentang penelitian saya saat di kampus dulu. Jadi rencananya mau menulis ini di dalam esai. Nah, di sini pertanyaannya Kak Lisa Rahayu ini berkaitan tentang jika pengalamannya tuh bukan dalam dunia pendidikan saat kita jelaskan waktu tes wawancara itu apakah mengurangi poin. Jadi mengurangi poin atau tidaknya itu tergantung asesor ya Kak. Kalau Kakak memang yakin pengalaman terbaik Kakak itu, Kakak jawab itu dan juga Kakak bisa menjawab pertanyaan asesor dengan jawaban yang lancar, jelas, detail, itu insya Allah tidak akan mengurangi poin ya Kak. Kalau memang Kakak ingin menjawab pertanyaan asesor itu menggunakan pengalaman yang tidak relevan dengan pendidikan, itu juga tidak masalah kalau menurut aku. Pokoknya berhubungan dengan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Tapi kalau memang asesor nanti tidak puas dengan jawaban yang Kakak berikan karena memang tidak relevan dengan pendidikan dan keguruan, jadi Kakak bisa menjawab pengalaman Kakak saat penelitian di kampus. Jadi jangan melulu Kakak hanya terpacu di bidang non kependidikan saja, karena biasanya asesor itu akan bertanya, dikuak atau digali lebih dalam lagi tentang pengalaman Kakak itu dalam kependidikan, karena kan kita akan menjadi seorang calon guru ya Kak, dan itu akan berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi seperti itu. Ini adalah pertanyaan terakhir yang aku rangkum. Nah, dan pertanyaan yang banyak banget ditanyakan teman-teman juga. Jadi gini ya, ini pertanyaan dari Mas Buk. Permisi Kak, izin bertanya, jika belum ada pengalaman mengajar sama sekali dikarenakan latar belakang non pribadi itu non kependidikan, ketika ditanya terkait pengalaman mengajar, sebaiknya saya jawab seperti apa ya Kak? Nah, ini tuh ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang masuk dan ditanyakan ke aku, seperti pertanyaan Kak Mas Buk ini. Nah, teman-teman tuh bingung ya, jadi gimana nih kalau kita tuh bukan dari latar belakang kependidikan atau kita tuh latar belakangnya non kependidikan. Nah, ketika ditanya pengalaman terkait mengajar kan jadinya kita nggak punya ya, karena kita belum ada, karena memang jurusannya itu non kependidikan. Nah, gimana dong? Karena kan yang ditanyakan pasti seputar mengajar. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya sebaiknya Kakak sesuaikan saja dengan pengalaman pribadi Kakak. Jika memang Kakak itu tidak pernah mempunyai pengalaman mengajar, baik itu misalnya Kakak pernah mengajar les privat atau mengajar ngaji, misalnya mengajar, pokoknya bidang apapun itu, yang penting itu kegiatannya mengajar, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Tapi kalau memang Kakak itu tidak punya sama sekali pengalaman yang mengajar orang, itu ya sudah Kakak jawab saja kepada asesor bahwa memang memang belum mempunyai pengalaman mengajar dalam bidang apapun karena memang jurusannya non kependidikan. Jadi nggak apa-apa ya Kak. Nah, nanti kalau asesor itu menyuruh Kakak untuk memberikan jawaban yang lain, misalnya coba dong jelaskan pengalaman yang di luar non kependidikan itu, pengalamannya apa saja, ya sudah Kakak jelaskan pengalaman Kakak di bidang non kependidikan yang Kakak anggap pengalamannya itu terbaik ya. Jadi jelaskan saja, jujur, nggak usah dikarang-karang jawabannya karena nanti akan kelihatan banget. Karena kita kan kalau mengarang kan bingung ya, nanti gimana sih, aduh kelanjutannya gimana ya, nah seperti itu. Jadi jujur saja, ceritakan pengalaman Kakak yang terbaik, baik itu non kependidikan tidak masalah, yang penting tetap nyambung dengan pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Jadi itu saja teman-teman yang bisa aku jelaskan tentang Q&A yang sudah kalian tanyakan dan sudah aku jawab juga di video ini untuk lebih jelasnya lagi. Baik teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga yang lagi tes wawancara diberikan kemudahan dan juga kelancaran dan juga lolos tes seleksi PPG Prajabatan tahun 2024. Oke teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.